CBI harus menyelidiki kematian salah satu pemilik media terbesar, Sander Harrington, yang tewas dilihat oleh ayah, istri, dan tamu lainnya dalam pesta pengangkatannya sebagai CEO baru Harrington Media. Dia ditusuk di ruang kerjanya menggunakan alat pembuka surat ke arah lehernya. Kehabisan darah, tapi entah bagaimana dia masih bisa berjalan keluar ke tempat pesta. Tidak ada barang lain yang mencurigakan di kantor, kecuali ayahnya memberitahu ada sebuah berkas rahasia bisnis yang hilang di meja Sander. Dokumen itu berisi rencana untuk koran Daily Observer, salah satu media yang dimiliki Harrington Media. Any Observer employees invited to the party? Maka kemudian pindah keluar untuk mengumpulkan para karyawan Daily Observer. Ada 4 karyawan yang diundang ke pesta ini. Dari berbagai opsi yang tersedia, Jane memilih kalau di dalam dokumen rahasia itu adalah daftar pemecatan yang akan datang. Nyatanya itu berhasil. Dari 4 orang itu, hanya 1 orang yang tidak terkejut mendengar kabar tersebut, yang berarti dia tahu namanya tidak ada dalam list pemecatan. Orang itu bernama Heather Evans. Meskipun Heather menyangkal sudah mengambil dokumen itu, Jane menunjukkan bukti yang kuat, yaitu sepatu Heather yang terdapat noda darah. Could you step out of your shoe, ma'am? Pindahlah ke ruang interogasi. Heather mendapat kabar adanya dokumen berisi nama-nama karyawan yang akan dipecat pada hari Senin. Dia hanya ingin tahu. Jadi mencuri dokumen tersebut, namun tidak melihat Sander karena dalam keadaan ruangan gelap. I took the file and I ran. Lalu siapa yang memberitahu Heather tentang daftar pemecatan itu? Adik Sander, bernama Edward Harrington, yang memberitahu Heather tentang daftar tersebut. Di balik kaca interogasi, Van Pelt melaporkan kepada Teresa kalau Heather bersih. Dia berada di bar pesta pada waktu penyerangan berdasarkan saksi yang melihatnya. Teresa menyuruh Van Pelt untuk pergi menemui adik Sander. Take Rigsby. Sekarang kembali lagi ke rumah keluarga besar Harrington. Teresa dan Jane berbincang dengan ayah Sander, Alex Harrington, menanyakan mengapa CCTV di dalam rumah ini dimatikan. Istri Alex, Tara, yang jauh lebih muda dan mereka memiliki putri bernama Ella, muncul dan menjawab kalau dialah yang meminta CCTV itu dimatikan. Tara tidak suka merasa diawasi di rumahnya sendiri. I'm too upset. Mereka sekarang menuju ke ruang tamu. Alex menjelaskan kalau Sander mengkudetanya dari kursi CEO dengan pengambilan suara para dewan perusahaan. Sang putra mengkudeta ayahnya. Tapi Alex justru bangga karena Sander mempunyai nyali yang kuat dan membuktikan bisa menjadi pemimpin. Jane sendiri mengatakan kalau nyali dan kemampuan memimpin adalah 2 hal yang berbeda. Hal itu membuat Alex kesal. Are you being flippant with me? Teresa lalu mengajak Jane ke ruangan lain untuk menegurnya. Sedangkan Jane malah mengalihkan pembicaraan dengan melihat jendela dan mengatakan ada unicorn yang terbang. Seriously, look, it's a unicorn. Putri Sander, Ashley, lalu muncul dari bawah meja untuk melihat unicorn itu. Jane hanya ingin membuat Ashley keluar karena tahu ada seseorang di bawah meja. Ashley, dia tidak tahu kalau ayahnya sudah meninggal dan hanya meminta Teresa dan Jane untuk menghibur ibunya yang sedang bersedih. Pindah sebentar ke sisi Rigsby dan Van Pelt di ruangan lainnya menemui Edward Harrington. Ini adalah kombinasi perdana mereka pasca putus. Madeleine mau melihat bisa atau tidak Rigsby dan Van Pelt bekerja secara profesional. I just want to make sure those two can hack it. Fair enough. Lanjut ke Edward, dia membocorkan daftar pemecatan itu pada Heather hanya untuk berhubungan seks dengan Heather.
Dia tidak menunjukkan kesedihan apapun tentang kematian kakaknya, karena ayah mereka, Alex, lebih mengandalkan Sander ketimbang Edward dalam hal apapun. Alex menganggap Edward tidak bisa melakukan apa-apa. Meski begitu, Edward menyangkal dia memiliki dendam terhadap kakaknya. Dad never asks me to jump. Pindah lagi ke Teresa dan Jane, menemui istri Sander, Sadie Cardozo Harrington. Dia menyuruh asistennya, Elizabeth, untuk membawa Ashley karena belum sanggup menjawab keberadaan ayahnya. Dia tidak menampik jika suaminya memiliki banyak musuh, tapi tidak ada yang ganjil. Hanya satu, yaitu kasus Visualis. Koran milik keluarga Harrington, Daily Observer, hendak menjanjikan berita besar mengenai Visualis. Visualis sendiri adalah sebuah kelompok yang tampaknya merupakan sekte pemujaan, berspesialisasi dalam cuci otak dengan efek samping penipuan pajak. Keluarga Harrington menerima surat ancaman dari kelompok itu yang dipimpin oleh Brad Stiles. Ancaman tersebut merupakan tanggapan atas sebuah pengungkapan yang akan diterbitkan oleh surat kabar keluarga tersebut. Cho dan Jane yang kemudian akan mencari informasi terhadap sekte itu. Cho mencoba mendapat informasi bermanfaat dari mereka, sementara Jane duduk di ruang penilaian visualisasi tempat calon anggota diuji penglihatan batinnya. Setelah serangkaian pertanyaan, diputuskan bahwa Jane memiliki masalah dengan paranoia, depresi, dan pikiran negatif, dan membutuhkan program visualisasi imersif mereka. Jane seakan mau memberikan kartu kreditnya, lalu dia tarik. Dia membuat kesimpulan kalau sekte ini melakukan penipuan. Not so fast. You thought you had me, didn't you? Sebelum pergi, pemandu menghentikan mereka. Sebelum CBI mencurigai Visualis, dia menyarankan untuk mencari terlebih dahulu hubungan Sander dan Sadie. Ada kabar kalau mereka hendak bercerai karena Sadie berselingkuh. Maka itu Teresa yang akan mengkonfirmasi itu. Sadie sendiri menampik keras dia melakukan perselingkuhan. Hubungannya dengan Sander tidak ada masalah selama ini. Dia pergi ketika Alex membela Sadie. Ketika Alex menanggapi isu perselingkuhan itu, tiba-tiba ponselnya mendapat pesan darurat. Terdapat bom di ruang tamu yang akan meledak dalam waktu 3 menit. Get everybody out of the house. There's not enough time. Do what you can. Teresa langsung memerintahkannya untuk mengevakuasi semua orang. Lalu dia sendiri menghubungi Jane untuk meminta bantuan menemukan bom tersebut. Jane menyuruhnya keluar dari sana meskipun ia sudah tahu persis di mana bom itu disembunyikan. Hanya saja tiba-tiba Ashley muncul mencari ibunya. Dia masuk ke bawah sofa dan tidak mau pergi. Dengan sisa waktu 10 detik, Teresa tidak punya pilihan selain mencabut kabel bom. Untungnya bom itu berhasil dinonaktifkan. Setelah kejadian itu mereda, Teresa meminta Alex membawa semua orang yang memiliki akses masuk ke rumah ini. Sedangkan di CBI, Van Pelt sudah berhasil menemukan pengirim pesan teks yang berasal dari ponsel Elizabeth, asisten Sadie. Segeralah Rigsby dan Cho menuju rumah Elizabeth. Tidak ada orang, tapi mereka menemukan buku Visualis karya Brad Stiles yang bertanda tangan yang berkemungkinan Elizabeth adalah anggota Visualis juga. Estelle's gonna be talking to us after all. Maka kembalilah ke sekte tersebut dengan Teresa dan Jane yang berbicara dengan Brad Stiles. Brad tidak mengaku kalau Elizabeth adalah anggotanya dan yang menaruh bom. Jane langsung menyebut Stiles sebagai penipu yang sangat menawan. Stiles menanggapi dengan mengungkit Red John dan keluarga Jane yang telah meninggal. Debat mereka dihentikan Teresa dengan mengembalikan ke jalur yang benar. Stiles akhirnya memberitahu di mana Elizabeth yang sedang bersama Edward Harrington. Stiles juga tidak tahu mengapa Elizabeth ada di sana, karena apa yang dilakukan Elizabeth tidak melalui perintahnya. She didn't tell me. I gave her no instructions. Dan pindahlah ke rumah Harrington
di kamar Edward. Mereka menangkap Elizabeth. Ternyata Elizabeth bukan ingin membunuh Edward, justru berhubungan badan dengannya. Mr. Harrington, are you all right? Keduanya pun dibawa ke ruang interogasi secara terpisah. Edward sendiri tidak tahu kalau Elizabeth adalah anggota visualis. Mereka berhubungan karena suka sama suka. Rigsby langsung melontarkan kata-kata. Elizabeth tidur dengan Edward karena seorang Harrington, tapi bukan Harrington yang cukup penting untuk dibunuh. Kata-kata itu tentu diminta oleh Jane yang sedang melihat ekspresi apa yang akan ditunjukkan Edward. Yeah, I'm a stooge. Thanks for the heads up. Jane sekarang pergi ke ruangan interogasi lainnya. Elizabeth tidak mau memberi nama yang akan membunuh keluarga Harrington, meskipun sudah jelas itu dari visualis. Jika nanti dia dipenjara, akan ada orang lain yang akan melanjutkan. Jane menganggap Elizabeth sudah terdoktrin sekte tidak jelas itu. Tapi berkat Elizabeth, Jane mempunyai ide bagus. Di ruangan utama, Alex dan Tara datang untuk menjemput Edward. Tara sangat marah atas perbuatan Edward. You bastard. You stupid son of a bitch. Selagi percakapan itu berlangsung, Jane memakai ponsel Elizabeth diam-diam mengirim pesan kepada ponsel Alex yang berisi akan melakukan pembunuhan. Dengan semakin banyaknya ancaman yang datang terhadap keluarga Harrington, Alex meminta perlindungan ekstra dan pindahlah ke rumah Harrington dalam kondisi perlindungan. Jane yang sedang berbicara dengan Alex tiba-tiba mendengar suara dari arah tempat Sander dibunuh. Harusnya ruangan itu sudah dikunci selama kasus ini berjalan. Mereka masuk ke dalam dan tidak melihat siapapun. Tapi Jane menemukan sesuatu. Mainan gelas teh milik Ashley. Dan Jane yakin Ashley melihat pembunuh ayahnya saat itu. She was here. She was right here. Dan tiba-tiba lampu padam dan beberapa saat hidup lagi. Laporan masuk ke Teresa. Ada seseorang yang berusaha masuk. Alex dan Ashley pun dibawa ke ruang aman untuk melindungi mereka. Dan rencana berjalan dengan baik. Semua tim menuju ke Van Pelt yang memantau menggunakan CCTV. Alex mulai bertanya pada Ashley apakah dia ada di saat pembunuhan Sander dengan penyampaian yang gampang dimengerti anak-anak. Tapi Ashley hanya diam saja. Tim merasa itu bukti yang cukup untuk menetapkan Alex sebagai pembunuh Sander. Cho yang dari tadi ada di ruangan yang sama menahan Alex. Put your hands on your head. Now. Dibawa keluar, Alex sangat yakin kalau dia tidak akan bersalah. Tara dan Edward muncul untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Jane mulai membuka deduksinya. Mainan gelas teh itu baru ditaruh Jane tepat saat mereka masuk. Ashley sebenarnya tidak ada di ruangan itu pada saat kejadian. Tapi Alex sangat manis sekali dengan Ashley. Terlihat dari CCTV. Tampak dia sangat menyayangi cucunya. Namun, Jane tidak melihat hal yang sama terhadap putrinya sendiri, Ella. Bahkan tidak sekalipun Jane melihat Alex memperhatikan istri mudanya. I'm too upset. Jane menanyakan, kapan Alex tahu kalau putrinya bukanlah putrinya. Jane percaya kalau Alex mengira Tara berselingkuh dengan Sander. Tapi sayangnya, Alex separuh benar. Memang benar Tara berselingkuh dengan putra Alex, namun bukan dengan Sander, melainkan dengan Edward Harrington. Having an affair with your son, but it wasn't with Xander. Was it, Ed? Jane menyadarinya ketika di CBI. Kemarahan yang diluapkan Tara kepada Edward bukan seperti seorang ibu, melainkan kecemburuan total karena Edward berhubungan dengan Elizabeth. You bastard. You stupid son of a bitch. Edward sendiri baru tahu kalau Ella adalah putrinya. Alex tidak percaya. Dia sangat yakin Sander yang berselingkuh. Dia tidak sadar sedang mengakui perbuatannya.
Kesalahan Alex adalah dia benar-benar menganggap Edward tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dia sudah membunuh putra yang salah. Kasus selesai. Sorry. You killed the wrong son.